Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara ngabuburit bersama DMI Cianjur. Dan kita ini sudah masuk ke hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan Allah masih memberikan rahmat dan barokah bulan Ramadan ini, sehingga semakin dekat menjelang Idul Fitri semakin rindu akan ditinggalkan Ramadan. Dan di studio kami telah hadir Pak Haji Babang Zainal Arifin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Beliau adalah pengurus DMI Kabupaten Cianjur, juga pengurus MUI. Dan tidak kalah pentingnya beliau adalah sekretaris PUI Kabupaten Cianjur. Pemirsa yang bahagia, bahwa hari ini kita akan membahas tentang tujuan berpuasa. Nah, jadi puasa ini harus ada tujuannya. Seperti kita pun berjalan harus tujuannya. Kalau kita berjalan tanpa tujuan, ya sama saja kita itu hidup ya tanpa arah. Baik, berbicara tujuan berpuasa, Pak Haji, saya kasih untuk 1 menit untuk prolog saja. Silakan Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baini ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Terima kasih. Pada kesempatan ini tentu saya mendapatkan amanah, walaupun sudah di hari yang ke-24 ya, Bu. Iya, betul Pak Haji. Ini memang tujuan berpuasa kita sebelumnya, sebagaimana telah kita sering mendengar dari setiap mubalig maupun ustadz yang memberikan ceramah di bulan Ramadan. Walaupun mohon maaf nih, ada sedikit dulu intermezzo, katanya jangan menyampaikan lagi ayat itu karena ayat itu sudah lecek. Sudah lecek gitu. Betul. Ya, saya kira tidak salah juga rekan itu menyampaikan supaya agak variatif. Tetapi walaupun bagaimana, yang menjadi dasar pokok melaksanakan puasa itu, ya kita tidak bisa terlepas dari surat Al-Baqarah ya, dalam Al-Quran surat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Jadi kita semuanya sudah sangat mafhum bahwa tujuan kita berpuasa itu yang paling utama adalah untuk meraih ketakwaan kita, atau untuk menambah ketakwaan bagi umat Islam yang sudah biasa melaksanakan berbagai hal ibadah, baik itu ibadah yang bersifat mahdoh maupun ibadah yang bersifat ghair mahdoh. Itu pembukaan. Baik, Pak, kita cukup sebenarnya nih dari awal memang tidak ada berbicara tentang tujuan berpuasa itu sendiri. Cukup menarik ya, kakak, cukup menarik karena setiap hidup orang itu harus punya tujuan. Betul. Termasuk ibadah itu pun harus punya tujuan. Apa tujuannya gitu saja. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dalam beribadah Ramadan ini? Yang target bagi kaum muslimin. Betul ya. Ya, baik. Sebelum masuk ke tujuan, terutama tadi juga mensikapi apa yang disampaikan ya, firman Allah gitu kan ya. Kenapa bunyinya istilahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu seolah-olah diwajibkan pada kamu. Jadi itu tujuannya adalah supaya manusia itu sendiri itu jangan selalu berharap bahwa itu adalah diperintahkan sebagai kewajiban dari Allah. Makanya kalimat juga seperti itu disebutkan itu dalam salah satu keterangannya Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam bukunya tuh Tentara Hati. Iya, betul. Itu memang
menyebutkan bahwa Al-Quran ketika menetapkan kewajiban puasa itu tidak menegaskan bahwa kewajiban tersebut datang dari Allah. Iya. Justru redaksi yang digunakannya itu dalam bentuk pasif, gitu kan? Dalam bentuk pasif diwajibkan atas kamu berpuasa. Gitu kan? Agaknya redaksi tersebut adalah sengaja dipilih untuk mengisyaratkan bahwa puasa itu tidak harus merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah, tapi itu harus menjadi kebutuhan bagi manusia itu sendiri. Itu barangkali itu. Nah, satu. Kemudian ketika kaitannya dengan masalah tujuan berpuasa itu sendiri, ya jelas tadi bahwa kita memang tujuan berpuasa untuk salah satunya untuk meraih ketakwaan. Takwa dalam hal ini ya berbagai hal lah. Literasi ketakwaan itu sangat banyak. Di antaranya kalau kita misalnya mau menyebutkan di dalam Al-Quran juga surat Ali Imran ya, ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, kita memang bersegeralah kalian ya untuk menuju ampunan dari Tuhan. Betul. Dan surga, ya surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu memang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi konotasi takwa ini itu. Kalau diteruskan misalnya di ayat selanjutnya, ya gitu di Ali Imran 134 juga disebutkan alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i, ya gitu. Jadi itu adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, ya. Kemudian wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, gitu kan. Nah, itu kemudian dan yang mau artinya memaafkan ya. Bukan memaafkan dulu. Jadi orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Nah, di bulan puasa itu sendiri memang kelihatannya godaannya itu kadang-kadang walaupun hal-hal kecil, katakanlah dalam lebih di bulan biasa ya, dibanding di bulan puasa itu kadang-kadang sedikit saja kadang-kadang membuat amarah. Nah, di situ disebutkan bahwa wal kadhiminal ghaidha itu bahwa yang dapat menahan amarahnya itu adalah masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa. Apalagi yang masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa yaitu wal afina anin nas, ya gitu. Jadi yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Selama ini kadang-kadang kita kan suka egois ya. Apalagi kalau misalnya suami istri merasa suami itu merasa lebih berhak terhadap istri, kadang-kadang istri juga sama. Nah, istri juga kadang-kadang sama. Gitu. Ya, betul. Di dalam bulan puasa ini jadi kadang-kadang ya itulah barangkali. Ya, itu saling melengkapi saja. Baik nih Pak Haji, saya tertarik ini. Kita berbicara masalah tujuan tadi. Ayat yang menjelaskan surat Al-Imran tadi adalah wasari'u ila maghfirah. Nah, wasari'u itu kan berlomba-lomba. Betul. Nah, sebenarnya ketika kita mengajar ketakwaan, proses menuju takwa sebagai target utama dan tujuan saum itu bagaimana dengan konsep wasari'u tadi? Ya itu. Jadi karena memang di bulan Ramadan itu kan semuanya barangkali pemahamannya sudah punya ya, bahwa katakanlah di 10 hari pertama gitu kan ya, itu memang itu yang penuh dengan rahmah gitu kan ya, rahmat gitu. Kemudian di 10 hari kedua itu masuk ke 10 hari yang penuh dengan maghfirah ya, ampunan dari Allah. Kemudian 10 hari terakhir adalah waktunya untuk itqum minanar. Ya, untuk kita bisa terhindar dari betul. Dan dengan apa? Ya tentu saja dengan yang disampaikan oleh seluruh apa yang ini ya, dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang dapat kita terima. Antara lain ketika kita berbuat kebaikan, satu kebaikan itu bahkan dilipat gandakan gitu, yang menjadi 10 kali, menjadi 70 kali, bahkan sampai 700 kali. Itu tidak mustahil kalau Allah menghendaki, gitu kan ya, ketika kita berbuat baik. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ya diusahakan jangan sampai ketinggalan gitu ya, untuk segala-galanya ibadah yang biasa kita laksanakan, terutama dari mulai sholat gitu kan. Kemudian ya jelas lah kalau puasanya fardu sholat fardu dan lain-lainnya, gitu sunnah-sunnah juga kita laksanakan, insya Allah gitu. Nah, gini, ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan tujuan, tujuan akhir adalah la'allakum tattaqun. Nah, itu sudah jadi platform ya, tujuan kita dalam tattaqun.
apakah semua orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dapat la'allakum tatakun atau hanya orang-orang terpilih saja? Ya, ya justru itu. Jadi kita masuk dulu misalnya ke bagian lain gitu kan ya. Kalau dalam bulan Ramadan itu salah satunya gitu kan. Kenapa kita perlu menyikapi bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar kita menyampaikan begitu masuk bulan Ramadan itu ahlan wa sahlan. Iya, betul. Ya Ramadan atau apa namanya? Itu selamat itu ya, marhaban ya Ramadan. Tapi kita harus juga mengerjakan berbagai kegiatan yang tadi saya bilang itu ibadah mahdoh maupun ghairi mahdoh secara menyeluruh gitu kan. Jadi artinya ketika misalnya katakanlah di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, itu kan keterangannya sangat jelas ya. Kemudian pintu neraka ditutup dan juga ada keterangan setan-setan itu dibelenggu gitu, gitu kan ya. Nah, kita mengikuti apa yang disampaikan juga salah satunya dari Ustadz Nanang Ghazali itu ya. Kebetulan kita bilang orang dekat Masjid Agung. Dia menyampaikan bahwa sebetulnya pengertian setan dibelenggu itu artinya prakteknya ada nggak gitu ya manusia yang tidak terganggu oleh setan. Ternyata pengertian setan-setan dibelenggu itu sebetulnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau misalnya untuk orang yang tidak beriman mah ya katakanlah katanya ada yang perjalanan nih dari rumahnya sebelum Masjid Agung pada saat sholat Isya gitu ya, kemudian mau menjelang apa namanya menjelang tarawih gitu ya, sholat Isya dan tarawih ada gitu pada kumpul karena memang disediakan tempat untuk istirahat gitu kan di sana. Itu kemudian ketika misalnya pulang lagi setelah tarawih gitu kan, ternyata masih ada juga, masih ramai juga yang dari Bikman. Ini mohon maaf nih kebetulan karena Cianjur gitu kan, ada informasi keterangan seperti itu. Nah itu kelihatannya kita kategorikan ketika misalnya memang setan terbelenggu itu atau dibelenggu itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Artinya karena memang dia sudah beribadah, sudah bisa melaksanakan kegiatan ibadah sebagaimana mestinya. Tetapi kalau misalnya memang untuk yang tidak beriman dalam tanda kutip, walaupun kalau mengaku mah dalam KTP-nya Islam, tapi kalau dia misalnya tidak mau beribadah, ya itu setan itu jelas membelenggu terus gitu ya. Jadi gini, mungkin ada dalam hadis itu ada pengertian majazi. Ya, majazi itu setan itu dirantai. Betul. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau dipahami secara tekstual itu memang seperti itu. Tapi kalau kontekstual dipahaminya, apakah setan itu betul dirantai atau kita yang dirantai oleh setan? Iya. Jadi memang kita harus memahami hadis itu tidak dalam bentuk tekstual. Iya. Ya, betul. Jadi kontekstualnya kita yang dirantai oleh setan gitu. Jadi kontekstual. Kalau kita dirantai oleh setan berarti sebenarnya ada pengaruh setan, Pak. Makanya. Jadi kelihatannya bagaimana tingkat keimanan kita gitu kan. Kalau misalnya kita memang imannya kuat, kita maksudnya pada saat waktunya beribadah kita laksanakan ibadah itu gitu kan ya. Ya tentu saja itu setan tidak berpengaruh terhadap kita gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri lepas waktunya ibadah kita leha-leha gitu atau misalnya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya tentu saja kalimat setan terbelenggu itu kelihatannya jadi seperti terlepas. Iya, betul. Tapi gini Pak Haji, maaf nih. Kalau setan, kalau orang beriman itu kan bisa membelenggu setan. Itu bukan hanya bulan Ramadan saja. Betul. Di bulan-bulan ini karena mereka beriman itu maka punya antibodi dari serangan dan pengaruh setan. Idzazilatullah. Nah, ini persoalannya bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan ini kan orang yang berpuasa itu tentu saja dasarnya adalah iman. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban itu kan pertanyaannya. Betul. Jadi orang yang saum dengan dasar iman bukan kebiasaan itu bisa mampu membelenggu setan. Betul. Apakah semua orang yang saum di bulan Ramadan itu mampu membelenggukan setan atau terbelenggu oleh setan? Gitu. Iya. Ya itulah dengan hadis dari Bukhari Muslim ya itu ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambih ya. Iya, itu. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, ya tentu saja dosanya yang telah lalu akan diampunikan. Jadi maksud berpuasa atas dasar iman yaitu berpuasa karena meyakini bahwa pahala atau kewajibannya itu adalah berpuasa. Sedangkan maksud tadi ihtisab ihtisab. Kalau yang saya bacakan tadi intisab ya. Intisab ya. Itu intisab PUI ya. Oh iya. Ini ihtisab ya kaitan dengan hadis ini. Ihtisab adalah mengharap pahala dari Allah SWT.
Jadi memang dalam hal itu sangat jelas sekali sih itunya. Perbedaannya yang sangat mencolok, termasuk juga fungsi mengenai syaitan itu mengganggu manusianya di posisi apa sebetulnya kan syaitan itu mengganggu manusia di setiap saat sebetulnya. Betul. Di setiap bukan saat, Ramadan saja kan? Iya, di mana tempat, di mana saat apapun syaitan itu sudah mengganggu kita. Tergantung kita apakah kita bisa kuat tidak dari Ya makanya tadi pertanyaannya. Jadi yang dibelenggu itu kita oleh setan dibelenggunya atau kita mampu membelenggukan setan? Ya itu. Apakah yang bisa dipenjarakan setan oleh kita atau kita dipenjarakan setan gitu? Iya. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau orang iman itu bisa antibody gitu Pak Haji. Ya. Jadi antibodinya kembalinya ke diri kita. Ya. Jadi termasuk yang tadi saya maksudkan ibadah itu, bahwa ibadah itu ada ibadah yang bersifat mahdhah maupun ghair mahdhah. Nah, termasuk di sana ya barangkali kita bisa melihat apapun yang kita lakukan ketika kita misalnya ada di perjalanan, melihat ada duri di tengah jalan misalnya gitu kan. Ya kalau setan mungkin biarkan saja gitu kan, gitunya ininya apa namanya ilustrasinya mempengaruhinya dari ilustrasinya seperti itu, biarkan saja, biar atau misalnya ada itu pisang ya apa cangkang jauh ya pinggir jalan, cangkang jauh pinggir jalan, tinjakkan lampu batur, biar ketika terinjak oleh orang lain kita bisa lihat gitu, melihat dengan lucu gitu kan, orang lain terpeleset, apalagi kalau wanita yang memakai rok dan sebagainya. Itu nah itu jadi kembali, jadi setan itu akan menggoda setiap saat, tetapi justru kitanya yang punya pribadi kita sejauh mana bisa menghindari godaan setan. Ya baik Pak Haji ini karena begini, ketika godaan setan ini kuat di bulan Ramadan, ini bakal menghancurkan tujuan orang berpuasa. Kalau sudah hancur ya otomatis puasanya kan jadi terkatung-katung. Dalam arti kata bahwa puasanya itu mudah dabun, kalur tenepi karena tenepi ngan saukur mendapatkan haus dan lapar saja, tapi makna itu tidak. Kita lanjut nih. Tujuan berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun. Apakah karakter takwa itu hanya dimiliki oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atau karakter takwa ini bisa dilaksanakan di bulan yang lain? Ya. Pada dasarnya ya ketakwaan itu tidak hanya dapat diraih peningkatannya hanya di bulan Ramadan. Di bulan biasa pun gitu kan. Jadi 11 bulan sebelum bulan Ramadan cuma ya itu saja. Gitu. Ketika misalnya dalam 11 bulan sebelumnya itu kita melaksanakan kegiatan yang sangat positif ya, segala hal yang diarahkan atau diperintahkan kita laksanakan dari Allah, kemudian juga menghindari segala larangannya. Hanya ketika masuk di bulan Ramadan itu jadi banyak pahala yang istilahnya disiapkan oleh Allah untuk meningkatkan. Makanya tadi tujuan pertama berpuasa itu kita untuk mendapatkan ketakwaan, tambahan ketakwaan, dan itu bisa dipersiapkan dari sebelumnya. Ada beberapa persiapan, ada beberapa persiapan yang harus disiapkan, yaitu pertama adalah persiapan jiwa. Persiapan jiwa, karena jiwa yang bersih itu harus disiapkan dari sebelumnya untuk masuk ke Ramadan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah bahwa Ramadan itu bulan pengampunan, gitu kan. Jadi dibandingkan dengan bulan-bulan biasa, ya sebagai bulan pengampunan, ketika kita lebih banyak bermohon ampun kepada Allah, ya, kelihatannya memang itu lebih dekat pengampunan kepada kita itu pada saat bulan Ramadan. Kemudian hal ketiga dari tujuan berpuasa juga tadi pahalanya ada dilipat gandakan. Luar biasa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Aduh, ini kita sudah memasuki jeda akhir ya. Sayang sekali ini perbincangan kita ini harus terhenti oleh waktu. Itu. Dan terima kasih Pak Haji atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan dan kesempatan kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi dalam acara yang lain. Pemirsa yang berbahagia, bahwa hidup ini harus punya tujuan dan punya arah. Maka ketika melaksanakan ibadah pun kita harus punya tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu tentu saja banyak onak dan duri yang akan dari oleh kita. Maka persiapanlah diri kita untuk selalu menghadapi semua rintangan dan halangan untuk mencapai tujuan. Tatkala kita selesai menyelesaikan semua rintangan dan mencapai tujuan gemilang, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.